Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fatur Rahman. Saya dari kelas C18 Hukum Kesehatan dengan stambuk 040-2018-0158. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak tentang aborsi. Yang pertama ialah bagaimana pemahaman kalian sebagaimana diatur dalam pasal 76 Undang-Undang Kesehatan terhadap syarat-syarat aborsi tersebut. Yang pertama ialah sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis. Dan yang kedua, oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan, yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri. Yang ketiga, dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan. Yang keempat, dengan izin suami kecuali korban perkosaan. Yang kelima, penyediaan layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri. Satu persyaratan yang paling rumit untuk dipenuhi dari ketentuan undang-undang sehingga kerap menjerat korban pemerkosaan menjadi terpidana adalah ketentuan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan huruf A, bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam keadaan kedaruratan medis. Pada kenyataannya, banyak korban pemerkosaan tidak tahu bahwa mereka sedang hamil, lebih-lebih anak-anak di bawah umur yang masih buta tentang kesehatan reproduksi akibat akses informasi yang terbatas dan kuatnya tabu untuk membicarakan hal itu secara terbuka. Biasanya kehamilan mereka baru diketahui orang tua terjadinya perubahan bentuk badan, dan biasanya itu baru kelihatan saat memasuki bulan ke-4 atau 12 minggu, jauh dari batas yang biasa ditetapkan oleh undang-undang. Pertanyaan kedua, bagaimana hubungannya pasal 76 UU Kesehatan dan 348 KUHP? Dalam KUHP pasal 348 yang pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan pengguguran kandungan ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini KUHP sebagai aturan yang bersifat lex generalis dengan tegas menyatakan bahwa perbuatan aborsi adalah sesuatu yang dilarang sehingga dapat dijerat dengan pasal 346 KUHP. Namun terdapat beberapa pengecualian, yaitu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 76 Undang-Undang Kesehatan menerangkan aborsi sebagaimana yang dimaksud pasal 75 dengan adanya pengecualian terhadap larangan aborsi menimbulkan konflik norma dengan KUHP yang pada dasarnya melarang adanya aborsi. Namun demikian, berdasarkan asas lex specialis derogat legi de generalis, bahwa apabila terjadi pertentangan antara aturan yang khusus dan aturan yang umum, maka digunakan adalah aturan yang mengatur lebih khusus. Dalam hal ini, pengaturan khusus mengenai aborsi ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pertanyaan ketiga, apakah yang kalian pahami dari pasal 299 KUHP? Dalam penerapan pasal 299 KUHP, kiranya perlu dibuktikan bahwa perempuan yang mengandung itu betul-betul mengandung, akan tetapi tidak diminta bahwa kandungan itu betul-betul gugur atau mati karena pengobatan. Sudah cukup apabila orang itu sengaja mengobati atau mengerjakan perbuatan pada perempuan yang mengandung itu dengan memberitahukan atau menimbulkan pengharapan bahwa dengan mengobati atau mengerjakan perbuatan itu kehamilan dapat terganggu, gugur, mati, atau hilang kandungannya. Jadi, perlu dibuktikan ialah tentang pemberitahuan atau penimbulan harapan tersebut. Pertanyaan keempat, sebutkan 3 macam aborsi. Yang pertama ialah aborsi spontan atau alamiah. Yang kedua, aborsi buatan atau disengaja. Yang ketiga, aborsi terapeutik atau medis. Mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.